Jadi kalau dibilang terpukul, dia terpukul. Baik mulai dari mungkin masalah perceraian, ya, masalah hoax yang ada, gitu. Kemarin sudah dihadirkan di sidang kemarin dua saksi dari pihak Ruben. Ya. Menanggapinya seperti apa sih dari pihak Sarwenda? Baik, terima kasih. Memang benar kemarin adalah agenda saksi dari pihak penggugat. Ya, memang dalam situasi persidangan sekarang kami pihak tergugat memang tidak hadir. Ya, jadi kami memang tidak punya kesempatan untuk memberikan saksi atau mengajukan saksi. Tetapi saksi yang kemarin diajukan oleh pihak penggugat ya, atau Bang Minola adalah saksi yang sudah terkonfirmasi oleh klien kami. Jadi saksi itu memang sudah terkonfirmasi, artinya sudah sepengetahuan klien kami. Ya, jadi memang yang satu dari pihak security, yang satu kalau nggak salah host live-nya klien kami atau karyawan klien kami. Nah, jadi memang apa yang mereka sampaikan memang apa adanya. Ya, jadi memang mereka memang mendengar, mengetahui bahwa memang pertengkaran itu memang ada. Ya, seperti apa yang disampaikan Bang Minola. Nah, artinya tidak ada keberatan terkait keterangan dari saksi ini ya dari pihak. Ya, dan dari pihak Sarwenda tidak ada karena memang sudah terkonfirmasi oleh klien kami. Ya, artinya keterangan para saksi kemarin, artinya istilahnya tidak ada kayak semacam pembobotan atau enggak. Tim yang melihat atau yang mengetahui jalan persidangan juga menyampaikan bahwa saksi ini hanya mengetahui proses pertengkarannya. Ya, jadi tidak ada pihak-pihak lain yang disudutkan oleh para saksi. Jadi kami sebagai tergugat juga tidak tidak keberatan dengan saksi yang dihadirkan kemarin. Nah, komunikasi sendiri kemarin cukup konfirmasi ke Sarwenda dengan dua Ruben, komunikasinya tetap berjalan. Ya, komunikasi klien kami dengan klien Bang Minola ya atau Sarwenda dengan Ruben baik ya. Terlebih juga mengkomunikasikan masalah anak juga mereka mengkomunikasikan dengan baik ya. Kami sebagai pengacara antara penggugat dan tergugat juga komunikasinya baik ya. Hanya nanti pertanyaan dari teman-teman wartawan yang belum terjawab saat ini, nanti setelah putusan klien kami akan preskon ya, akan menyampaikan apa hal-hal atau unek-unek apa yang ada di klien kami akan disampaikan langsung. Ya, tapi sekarang ini klien kami hanya fokus untuk masalah persidangan. Artinya dibenarkan nggak sih korban sendiri mengantar anak setiap harinya? Karena kan anak sudah berada di Sarwenda ya. Ya, jadi komitmen yang ada, ya komitmen saya sangat yakin komitmen yang ada antara klien kami dan klien Bang Minola adalah tidak sedikit pun mengurangi porsi kasih sayang kepada anak. Ya, jadi bagaimana pihak Ruben tetap bertemu anak, tetap mengantar anak, dan itu tetap dilakukan tanpa dihalangi siapapun. Bang, yang menarik ini terkait netizen Bang, yang masih saja memviralkan tentang dengan Polo itu gimana sih Bang? Harusnya Bang? Ya, jadi gini, klien kami sudah berkomunikasi dengan kami terkait dengan somasi terbuka yang sudah kami sampaikan waktu itu, ya bahwa ada pihak-pihak yang memframing klien kami dengan anaknya, ya memframing hal-hal yang tidak benar. Nah, sekarang ini memang yang kami lakukan adalah mengumpulkan semua akun-akun itu, ya, yang mana akun-akun ini yang kami pelajari apabila sudah masuk ke fitnah, ya, artinya sudah melakukan posting-postingan yang sudah di luar dari batas. Ya, jadi dengan sudah di luar dari batas, baru kami akan menindak. Setelah apa? Setelah putusan perceraian. Jadi sekarang ini klien kami meminta kami fokus terhadap perceraian. Setelah putusan perceraian diputus, kami akan melaporkan akun-akun yang terus-menerus melakukan hoax, ya, melakukan framing dengan cara yang tidak benar lah ya, yang memojokkan klien kami dan merupakan fitnah. Jadi kami sudah mendata kurang lebih ada 5
akun kurang lebih ya, yang memang secara aktif saya lihat, kita pelajari, terus mengulang-mengulang hal-hal yang mereka sampaikan tanpa bukti, ya. Jadi tanpa bukti, mereka hanya share foto-foto atau video yang sepotong-sepotong, ya, dengan ditambahkan narasi yang tidak baik. Nah, itu sudah kami pelajari dan setelah putusan kemungkinan besar kami akan melaporkan. Menegaskan bang, berarti emang tidak ada, itu hanya fitnah ya bang? Fitnah. Kami tim kuasa hukum bicara dengan klien kami, dasarnya adalah semua dokumen dan semua cerita yang valid. Jadi kami bisa sampaikan dengan dokumen dan cerita yang valid, semua yang disampaikan terkait hoaks antara klien kami dengan anaknya, ya, itu adalah 1000% hoaks. Ya, jadi yang kami sampaikan hoaks atau keyakinan kami itu didasarkan pada bukti dan saksi. Jadi itu memang benar-benar hoaks yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, yang kami akan laporkan nantinya. Jadi perceraian ini tidak ada sangkut paut hubungannya dengan hoaks yang hubungan sama. Ya, memang sekarang ini ada hoaks dua. Yang pertama terkait anak, yang kedua hoaks terkait pihak ketiga, orang ketiga. Yang orang ketiga 1000% juga kami sampaikan bahwa klien kami sama sekali tidak memiliki orang ketiga yang menyebabkan alasan perceraian. Karena apa? Kita bisa lihat di dalam gugatannya, itu pun tidak mempermasalahkan atau tidak menyampaikan hal-hal terkait orang ketiga. Artinya, itu juga tidak benar gitu ya. Artinya orang ketiga itu tidak ada, karena di dalam gugatan pun tidak ada pembicaraan orang ketiga gitu. Jadi maksud sama tim blognya itu juga beritanya hoax. Itu hoax, hoax. 1000% saya sampaikan itu hoax. Ya. Nah, dan kalau mengetahui itu psikis dari Sarwenda sendiri seperti apa Pak? Awalnya. Ya, kalau bicara soal psikis ya, yang namanya ibu rumah tangga pasti secara psikologis tidak lebih kuat dari seorang suami, ya, karena dasarnya adalah seorang perempuan, ya. Bagaimana seorang perempuan itu kan harkatnya kan harus kita lindungi, lebih lemah dari seorang suami atau lebih lemah dari laki-laki gitu ya. Jadi kalau dibilang masalah ini semuanya benar-benar pukulan berat buat klien kami. Tetapi klien kami berusaha tetap menjadi pribadi yang sehat lah ya, yang sehat secara pikiran. Ya. Jadi dengan sehat secara pikiran dia bisa menjadi seorang ibu yang baik. Ya, jadi kalau dibilang terpukul, dia terpukul. Baik mulai dari mungkin masalah ceraian, ya, masalah hoaks yang ada gitu ya. Tetapi ya dia berprinsip lah. Saya lihat memang klien kami berprinsip dan dia harus fight terhadap situasi yang ada. Jadi ya seperti itu memang kondisinya. Bang, lalu kalau kabar ini makin ramai, gimana bang? Sikap dari Wenda sendiri kepada Onyo bang, apakah masih tetap kasih sayang seperti lama atau megang agak jarak gitu, karena itu takut kita akan miring lagi gitu? Ya, saya pikir itu ranahnya adalah ranah seorang ibu terhadap anak, ya. Jadi nanti bisa ditanyakan setelah putusan, ya. Begini, dalam hal seseorang mengangkat anak punya konsekuensi hukum dan konsekuensi moral, ya. Konsekuensi hukum, dia tidak bisa seenaknya pada saat mengangkat anak lalu dia langsung membuang anak itu, nggak bisa, ya. Itu konsekuensi hukum, ya. Dan itu ada aturan hukum yang berlaku. Konsekuensi moral, tidak bisa juga dia mengangkat anak lalu tidak memberikan perlakuan yang sama terhadap anak yang lain, ya, atau dibeda-bedakan. Itu nggak bisa juga, ya. Jadi dia juga tetap punya konsekuensi itu dan dijalani. Dan saya pikir baik klien kami Sarwenda maupun klien Bang Minola adalah orang-orang yang sangat bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, ya. Jadi kalau ditanya bagaimana perlakuannya, saya pikir mereka tetap akan memperlakukan anaknya seperti anak kandungnya, ya, tidak ada yang berbeda. Hanya bagaimana orang-orang yang selalu memframing ini harus kami kasih pelajaran, ya, itu aja. Bang, sedikit bang, Ya. masalah untuk masalah Gunung gini gimana bang? Kan yang kita tahu kan banyak Ya. usaha Ya, jadi gini, gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah hanya satu gugatan, ya, hanya terkait masalah perceraian, ya. Masalah harta gono gini, masalah anak itu tidak masuk di dalam gugatan itu. Lalu pertanyaannya, terus bagaimana bang masalah itu, ya? Kalau masalah anak, kita bisa lihat mereka berdua tetap komitmen, tetap kompak
mengurus anak. Artinya masalah anak tidak ada yang dipermasalahkan. Ya, jadi mereka tetap, karena anak masih di bawah umur, ya anak posisinya ada pada ibu. Tetapi kapan saja orang bapaknya mau bertemu, dipersilakan, tidak ada halangan. Jadi tetap seperti itu, ya. Nah, terkait gonogini ini tidak bisa kami sampaikan karena memang nanti ranahnya biar klien yang menyampaikan. Tetapi saya yakin antara klien kami dengan klien Bank Minola itu satu visi, bahwa yang namanya harta itu yang mereka dapatkan itu sepenuhnya pun akan diterima menurut kami adalah untuk kepentingan anak. Ya, jadi saya pikir juga kemungkinan tidak akan dipermasalahkan karena itu memang untuk semuanya mereka lakukan untuk kepentingan anak. Gitu. Ya, jadi nanti mungkin dikonfirmasi oleh klien kami pada saatnya, yaitu pada setelah putusan. Berarti di sini tidak ada juga terkait soal apa namanya pranikah ya? Tidak ada. Ya, terkait pranikah tidak pernah ada perjanjian pranikah ya antara klien kami dan klien Bank Minola. Oke. Ya. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih.